Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam eh, warahmatullahi. terima kasih untuk Waalaikumsalam. rekan-rekan yang sudah hadir pada malam ini di Zoom meeting. Ya, kali ini sebelumnya perkenalkan nama saya Denny Setiawan, saya dari manajemen C11. Di sini saya akan memaparkan fungsi kuadrat ya, dari materi fungsi kuadrat guna untuk memenuhi tugas PTS. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Eh, di sini ada bentuk umum ya, f dalam kurung x sama dengan x kuadrat plus 12x plus 20. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nilai dari A, B, sama C. Nilai A itu diambil dari x kuadrat. Nilainya itu adalah 1. Lalu kemudian nilai B 12. Diambil dari plus 12. Kenapa? Karena tidak memiliki nilai yang dikuadratkan gitu. Lalu yang nilai C itu adalah konstanta. Eh, konstanta nilai C yaitu sama dengan 20. Kemudian jika kita sudah mengetahui nilai A, B, dan C, lalu kemudian kita harus menggrafikkan nilai A. Nah, di sini nilai A kan 1 ya, artinya lebih dari 0. Makanya di sini A lebih dari 0. Grafiknya gimana nulisnya? Berarti grafiknya itu terbuka ke atas. Lalu kemudian sebelum lanjut, di sini ada rumus. Jadi kalau misalnya sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Kalau sumbu Y adalah X sama dengan 0. Hasilnya atau apa ya disebutnya. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong sumbu X. Caranya adalah memfaktorkan fungsi kuadrat. Nah, di sini kita catat terlebih dahulu X plus 2 dan X plus 10. Dari mana hasilnya? Dari ini ya. Nah, kita faktorkan terlebih dahulu X dikali X artinya kan X kuadrat tambah plus 2 X tambah juga 10 ini ditambah juga 20 hasil dari yang ini yang C. Tulis lagi X kuadrat 12 plus 20. Untuk mempersingkat waktu lanjut saja, kita harus mencari nilai X. Nah, di sini kita cari nilai X tersebut. X tambah 2 sama dengan 0. Karena tadi rumusannya yang sudah dijelaskan ya gitu, X itu sama dengan 0. Nilai sumbu X itu nilai sama dengan 0. Lalu kemudian X sama dengan 0. 0 di sini tuh artinya Y ya. Min 2. Kenapa di sini min 2? Karena dipindah ruaskan ya. Jadi hasilnya min 2. Maka X sama dengan min 2. Lalu kemudian ini pun sama ya. X tambah 10 sama dengan 0. Sama juga di sini dipindah ruaskan. Jadi min X sama dengan 0 min 10. Lalu kemudian X sama dengan hasilnya X sama dengan min 10. Nah, lalu kemudian kita menuju ke titik koordinat X dalam kurung X, X, Y itu min 2,0 dan min 10,0 hasil dari yang tadi ya. Maka fungsi X dalam kurung sama dengan X kuadrat plus 12
plus 20. Fungsi dari dalam kurung 0 artinya Y sama dengan 0 kuadrat plus 12 dalam kurung 0 plus 20. Fungsi X ini 20 ya kalau misalnya hilang. Fungsi dalam kurung sama dengan 20. Maka titik koordinatnya adalah X, Y. Titik koordinatnya adalah 0,20. Gitu ya. Sebetulnya ini pembahasannya panjang, tetapi untuk mempersingkat waktu kita persingkat saja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, maaf karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya ada matematika bisnis akar dan pangkat yang akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Ega Winnie Asifa dari kelas C11 NPM 11211277. Gak ada suaranya itu. Matematika bisnis akar dan pangkat. Bab ini menguraikan 3 unsur penting dalam operasi matematika mengenai pangkat dan akar. Keduanya sangat sering digunakan dalam proses penyelesaian persoalan-persoalan matematika. Bab pangkat. 1. Kaidah pemangkatan bilangan. Kaidah pemangkatan bilangan dibagi menjadi beberapa. 1.2 bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. Rumus yang digunakannya adalah X pangkat 1 sama dengan X. Contohnya 3 pangkat 1 sama dengan 3. 1.3 0 berpangkat sebuah bilangan adalah tetap 0. Rumus yang digunakannya adalah 0 pangkat X sama dengan 0. Contohnya 0 pangkat 3 sama dengan 0. 1.4 bilangan berpangkat negatif adalah balikan penggali atau multiplicative inverse dari bilangan itu sendiri. Rumus yang digunakannya adalah X pangkat 0 sama dengan 1 per X pangkat 0. Contohnya 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 32 sama dengan 1 per 9. 1 per 9 kemudian dikonversi lagi menjadi 9 pangkat 1. 1.5. Bilangan berpangkat pecahan adalah akar dari bilangan itu sendiri dengan suku pembagi dalam pecahan menjadi pangkat dari akarnya, sedangkan suku terbagi menjadi pangkat dari bilangan yang bersangkutan. Rumus yang digunakannya adalah X pangkat A per B sama dengan B akar X pangkat A. Contohnya 3 pangkat 2 per 5 sama dengan 5 akar 3 pangkat 2, yaitu 5 akar 9, kemudian dikonversi kembali menjadi 1,55. 1.6 bilangan pecahan berpangkat adalah hasil bagi suku-suku berpangkatnya. Rumus yang digunakannya adalah X per Y pangkat A sama dengan X per A per Y pangkat A. Contohnya 3 per 5 pangkat 2 sama dengan 3 per 2
3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 9 per 25. 1.7, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi adalah bilangan berpangkat hasil kali pangkat-pangkatnya itu sendiri. Rumus yang digunakannya adalah X pangkat A pangkat B sama dengan X pangkat AB. Contohnya, 3 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 8, hasilnya adalah 6.561. 1.8, bilangan dipangkatkan pangkat per pangkatnya adalah bilangan berpangkat hasil pemangkatan pangkatnya. Rumus yang digunakannya adalah X pangkat AB sama dengan X AB. Contoh, 3 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 16 dengan hasil 43,046. 2. Kaidah perkalian bilangan berpangkat dibagi menjadi 2. 1. Hasil kali bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat jumlah pangkat-pangkatnya. Rumus yang digunakannya adalah X pangkat A dikali X pangkat B sama dengan X pangkat A plus B. Contohnya, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 plus 4. Hasilnya 3 pangkat 6 dengan hasil akhir 729. 2. Hasil bagi bilangan-bilangan berpangkat yang pangkatnya sama tetapi basisnya berbeda adalah pembagian basis-basisnya dalam pangkat yang bersangkutan. X pangkat A dibagi Y pangkat A sama dengan X per Y pangkat A. Contohnya, 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 hasilnya adalah 352 sama dengan 925. Bab 2, akar. Akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Jika bilangan yang sama, misalkan X dikalikan sejumlah tertentu sebanyak katakanlah A kali berapa, maka kita dapat menuliskannya menjadi X pangkat A. Disebut basis, X disebut basis dan A disebut pangkat. Secara umum, rumus untuk akar adalah A akar M sama dengan X, artinya M pangkat 1 per A adalah X. Contoh soal untuk akar adalah 3 akar 729 ditambah 3 akar 27. Dicari terlebih dahulu akar dari 3, dicari akarnya terlebih dahulu, yaitu 9 dan 3, lalu dijumlahkan menjadi 9 tambah 3, hasilnya adalah 12. Contoh soal dari perpangkatan adalah hasil dari 10 pangkat 3 adalah jawabannya 10 pangkat 3 sama dengan 1 per 10 pangkat 3. Lalu dikalikan 1 per 10 kali 10 kali 10. Hasilnya sama dengan 1 per 1000 dengan hasil akhir 0,0001. Sekian materi dari akar dan pangkat. Terima kasih. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansyah, Prodi S1 Manajemen dari kelas C11. Di sini saya ingin memaparkan materi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki perubahan atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Contoh soalnya, diketahui fungsi kuadrat f dalam kurung x sama dengan minus x kuadrat kurang 4x tambah 12. Pertanyaannya, tentukan titik potong fungsi dengan sumbu x. Jawabannya, titik potong dengan sumbu x, y sama dengan 0. Min x kuadrat kurang 4, x tambah 12 sama dengan 0. Min x kuadrat tambah 4, x min 12 sama dengan 0. Min dalam kurung x sama dengan 6, dalam kurung x kurang 2 sama dengan 0. Min x sama dengan
min 6 atau X 2. Jadi titik potong yang dengan sumbu X adalah min 6 dan min 2. Pertanyaan kedua, tentukan titik potong fungsi dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0. Y sama dengan min 0 kurang 4 dalam kurung 0 tambah 12 sama dengan 12. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,12. Pertanyaan ketiga, tentukan titik puncak atau titik baliknya. Sumbu simetri X sama dengan B sama dengan min 4 sama dengan min 2. Nilai ekstrim Y sama dengan min D per 4A sama dengan min dalam kurung X 4 kuadrat kurang 4 dalam kurung min 1 dalam kurung 12. Jadi min 16 Langsung ke sketsa, Kak. yuk. Sama dengan min dalam kurung 16 tambah 48 per min 4 sama dengan 64 per 4 sama dengan 16. Jadi titik puncaknya adalah min 2 per 16. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Feni dari kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi barisan dan deret. Yang pertama, pengertian barisan. Pengertian deret hitung, menentukan rumus suku ke N dari deret hitung, pengertian deret ukur, dan contoh soal. Pengertian barisan yaitu barisan bisa diartikan sebagai rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang menentukan unsur dan pembentukan sebuah barisan dinamakan suku. Pengertian deret ukur itu adalah barisan yang merubah suku-sukunya berdasarkan jumlah terhadap suku bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Dan menentukan rumus suku N dari deret hitung. Nilai suku ke N dari deret hitung yaitu UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Keterangannya, UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, B pembeda, N sama dengan indeks suku. Pengertian deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan kalian terhadap sebuah bilangan tertentu dinamakan rasio. Bilangan yang membedakan suku-suku deret ukur dinamakan pengganda atau rasio, yaitu merupakan hasil bagi nilai suku terhadap nilai suku di depannya. Yang terakhir, masuk ke contoh soal. Apa rumus suku ke N dari barisan 6, 10, 14, dan 18? Diketahui A sama dengan 6, yaitu suku pertama, B sama dengan 4, kenapa 4? Karena 10 dikurang 6 yaitu 4. Ditanyanya UN, jawab UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. UN sama dengan 6 ditambah N min 1 dikali 4. UN sama dengan 6 ditambah 4 N min 1. UN sama dengan 4N ditambah 2. Jadi rumus suku ke N pada barisan ini adalah 4N ditambah 2. Sekian dari pembahasan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamjam.
dari C11. Di sini saya akan menjelaskan tentang logaritma. Contoh 2 log 8 tambah 3 log 9 tambah 4 log 64. Pangkat yang paling kecil disimpan di pertama. 2 log 2 pangkat 3 tambah 3 log 3 pangkat 2 tambah 4 log 4 pangkat 3. Dari mana pangkat ini? Dari 8. 8 kita jadikan 2 pangkat 3. 9 kita jadikan 3 pangkat 2. 64 kita jadikan 4 pangkat 3. Pangkat-pangkat yang di belakang disimpan di depan. 3 2 log 2 tambah 2 3 log 3 tambah 3 4 log 4. Nah, terus kita turunin 3 log, jika 2 log 2 angkanya sama, dihitung jadi 1. 3 dalam kurung 1 tambah 2 dalam kurung 1 tambah 3 dalam kurung 1. Kita kalikan 3 kali 1 3 tambah 2 kali 1 2 3 kali 1 3 dalam 3 kali 1 3 2 kali 1 2 3 kali 1 3 3 tambah 2 5 5 tambah 3 8. Jadi 2 log 8 tambah 3 log 9 tambah 4 log 64 adalah 8. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. 3. Bentar. Ya, terima kasih. Itu paparan dari kelompok 1. Semoga rekan-rekan bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari yang tadi sudah disampaikan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.